Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Effendi, NIM 2024080415, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara bahasa pemrograman deklaratif dan juga yang mana ini juga pemenuhan tugas dari mata kuliah topik dalam pemrograman dengan dosen Bapak Gary Firmansyah. Baik, kita langsung saja bahas tentang apa itu bahasa pemrograman deklaratif, yaitu jenis bahasa yang berfokus pada apa yang ingin dicapai alih-alih bagaimana cara untuk mencapainya. Yang mana bahasa pemrograman deklaratif ini, seorang programmer menggambarkan tujuan atau hasil yang dia inginkan, dan mesin pemrograman seperti compiler atau interpreter menentukan langkah-langkah yang spesifik untuk mencapainya. Untuk karakteristiknya dari bahasa pemrograman deklaratif yaitu bersifat deskriptif, yang mana bahasa deklaratif tidak menggunakan langkah-langkah yang prosedural, melainkan programmer yang hanya mendeklarasikan kondisi atau aturan, bukan sebuah instruksi, terus pada sebuah hasil, yang mana programmer menyatakan apa yang ingin diinginkan, bukan bagaimana cara untuk mencapainya. Ketiga, pemrosesan otomatis oleh sistem, mana bahasa deklaratif bergantung pada sistem yang dapat memecahkan atau memproses sebuah hasil sesuai dengan kondisi yang dinyatakan. Contohnya yaitu Prolog, SQL, dan juga HTML. Selanjutnya, keuntungan dari bahasa pemrograman deklaratif yaitu keterbacaan, yang mana lebih mudah dipahami karena tidak menyertakan rincian langkah-langkah eksekusi. Kedua, cocok untuk pemodelan yang kompleks karena sangat efisien dalam pemodelan logika dalam pemrosesan data berbasis aturan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kontrol yang terbatas dan juga kompleksitas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu apa itu bahasa pemrograman imperatif, yang mana jenis bahasa yang berfokus pada bagaimana cara untuk melakukan suatu tugas melalui serangkaian instruksi langkah demi langkahnya. Dalam pemrograman imperatif, programmer menulis kode yang eksplisit menggambarkan setiap langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan ini bertentangan dengan bahasa deklaratif yang tadi, yang mana lebih berfokus pada hasil akhir daripada prosesnya. Karakteristik dari bahasa imperatif yaitu pertama, instruksional, yang mana bahasa imperatif menyajikan instruksi yang harus dijalankan tertentu. Kedua, kontrol langsung atas proses, yang mana memberikan kontrol mendetail atas setiap tahapan program. Ketiga, menggunakan struktur kontrol yang memanfaatkan struktur seperti loop, conditional statement, dan juga fungsi untuk mengontrol alur eksekusi. Contohnya yaitu bahasa pemrograman C, Python, Java, dan juga JavaScript. Selanjutnya, keuntungan dari bahasa imperatif yaitu pertama, kontrol penuh yang memberikan fleksibilitas penuh untuk mengelola setiap detail dari proses pemrograman. Kedua, kinerja yang lebih efisien, yang mana ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses langsung ke memori dan performa yang tinggi. Ketiga, kemudahan dari segi debugging, karena setiap langkah yang eksplisit lebih menemukan bug-bug tertentu. Dari segi kekurangannya, yaitu kompleksitas, karena semakin banyak instruksi, tentu semakin sulit untuk dibaca, dipelihara, dan juga dipahami. Dan juga kekurangannya berfokus pada cara, bukan berfokus pada tujuan. Perbandingan antara bahasa pemrograman deklaratif dan juga imperatif dari berbagai aspek. Yang pertama dari pendekatan, yang mana deklaratif menyatakan apa yang harus dicapai, imperatif menyatakan bagaimana cara untuk mencapai melalui rangkaian-rangkaian atau instruksi. Dari kontrol alur, deklaratif
otomatis menentukan langkah untuk mencapai tujuan berdasarkan sebuah kondisi. Sedangkan imperatif, programmer memiliki kontrol yang penuh atas setiap langkah dan juga alur dari programnya. Deklaratif ini cocok untuk aplikasi logika kompleks, AI, query database. Sedangkan untuk imperatif cocok untuk sistem operasi, aplikasi, dan juga seperti pengembangan website yang interaktif. Dari aspek eksekusi, deklaratif dan juga pencarian logika, sedangkan imperatif berdasarkan instruksi yang ditentukan oleh programmer. Selanjutnya kita akan langsung mencontohkan ya perbandingan antara bahasa deklaratif dan juga imperatif, yang mana untuk contoh kali ini kita akan menggunakan Java untuk imperatif dan juga HTML untuk deklaratif. Sudah membuat sebuah bahasa pemrograman HTML, yang mana ini kita merupakan sebuah bahasa pemrograman deklaratif, yang mana ini bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi bahasa pemrograman HTML ini kita lihat dari segi struktur, dia langsung dimulai dari header. Ini dia ingin menampilkan sebuah header pada sebuah websitenya, yang mana ini ketika kita run itu bakalan muncul header untuk atau judul ya dari sebuah websitenya. Selanjutnya ada navigasi, yang mana ini navbar ya untuk websitenya. Nah, ini juga langsung ditampilkan. Jadi dari segi bahasa pemrograman deklaratif itu dia langsung kepada apa yang diinginkan. Karena kita menginginkan sebuah header, menginginkan sebuah navbar, maka untuk struktur bahasa dari HTML ini seperti itu, langsung kepada apa yang kita inginkan. Tanpa mementingkan bagaimana proses ataupun langkah-langkah untuk mendapatkan outputnya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu bahasa pemrograman imperatif, yang mana kali ini kita menggunakan Java, dan di sini kita sudah menyediakan ya atau membuat sebuah pemrograman untuk menentukan nilai faktorial. Nah, di sini itu ada menyertakan ya bagaimana kita membuat sebuah objek scanner untuk membaca input dari user. Terus kita meminta user memasukkan angka, yang mana di sini kita menginputkan angka 7 sebagai user, dan selanjutnya itu akan menampilkan input dari baris pertama, yaitu apa yang diinputkan oleh user. Hingga ini ada kata yaitu masukkan sebuah angka, yang mana inputnya yaitu adalah 7. Di sini kita ngasih input, dilanjutkan dengan number, yang mana merujuk kepada input yang dilakukan oleh user. Lanjut, di sini akan memanggil fungsi dari faktorial. Nah, yang mana nanti fungsinya juga sudah dideklarasikan. Lalu menampilkan hasil dari faktorial yang sudah dihitung ya. Nah, di sini akan menampilkan. Jadi untuk bahasa pemrograman imperatif itu memerlukan langkah demi langkah. Jadi bagaimana proses di dalamnya itu lebih didetailkan. Jadi mementingkan kepada bagaimana cara untuk mendapatkan hasil ini. Jadi demikian perbedaan antara bahasa pemrograman deklaratif dan juga interaktif berdasarkan contoh yang sudah saya jelaskan.